Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanuro. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu ya, perubahan pada grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai A pada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana A-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, pada video kali ini kita akan menyelidiki perubahan pada grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai c. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah menggambarkan fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat, di mana nilai a-nya adalah 1, nilai b, dan nilai c-nya adalah 0. Kemudian jika digambarkan pada diagram Kartesius, ternyata akan terbentuk parabola seperti ini. Nah, bagaimana jika nilai c-nya kakak ubah dengan bilangan real yang lain? Maka grafiknya akan seperti apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, terus simak penjelasan kakak ya. Nah, teman-teman, misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat, di mana nilai a-nya adalah 1, kemudian nilai b-nya kakak buat aja menjadi 0 ya, dan nilai c-nya adalah 1. Berarti kita mempunyai fungsi kuadrat yaitu, fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, bagaimana ya jika kita ingin menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat tersebut? Oke teman-teman, ingat ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dahulu titik x, y-nya. Nah, kakak akan memilih nilai x-nya adalah negatif 2 sampai dengan 2 ya. Kalian juga boleh kok memilih nilai x yang lainnya, maksud kakak, asal nilai x-nya merupakan bilangan real. Nah, agar lebih mudah, kita akan gunakan bantuan tabel ya, teman-teman. Berarti nanti adalah nilai X, nanti akan ada nilai X-nya, kemudian nilai Y yang sama dengan nilai Fx, dan nilai X, Y-nya. Oke, ini kakak batasi dulu, seperti ini. Kakak akan memilih nilai X-nya adalah negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, 1, dan 2. Oke, ini kakak batasi ya. Oke, selanjutnya kita coba cari nilai Y atau nilai Fx-nya dengan cara mensubstitusi masing-masing nilai X-nya ke fungsi kuadrat ini. Oke, kita cari dulu F negatif 2. Berarti menjadi negatif 2 kuadrat ditambah 1. Hasilnya berapa teman-teman? Negatif 2 dikuadratkan adalah 4, ditambah 1 berarti menjadi 5 ya. Oke, selanjutnya adalah kita cari lagi nilai F-1. Berarti menjadi negatif 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 ditambah 1, berarti 2 ya. Kemudian kita cari lagi F0. F0 berarti menjadi 0 kuadrat ditambah 1. 0 kuadrat adalah 0 ditambah 1 berarti menjadi 1. Lalu kita cari lagi F1. F1 berarti 1 dikuadratkan ditambah 1. Hasilnya adalah 2 ya teman-teman. Dan yang terakhir kita cari juga F2. Kalau F2 berarti nilainya menjadi 2 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 1, berarti menjadi 5. Sehingga kita dapatkan nilai Y atau nilai Fx-nya adalah, kalau misalkan nilai X-nya negatif 2, berarti nilai Y-nya adalah 5. Kemudian kalau nilai X-nya adalah negatif 1, berarti nilai Y-nya adalah 2. Kemudian kalau nilai X-nya 0, berarti nilai Y-nya adalah 1. Kemudian yang ini adalah 2, dan ini adalah 5. Sehingga titik X, Y-nya, kakak kurangi dulu ya. Titik X, Y-nya adalah negatif 2,5, lalu negatif 1,2, lalu berapa lagi teman-teman? Yang ini ya, 0,1, lalu 1,2, dan 2,5. Oke, kakak batasi dulu ya. Seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapatkan 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat
fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya kita tandai ya 5 titik yang sudah kita dapatkan tadi pada diagram Kartesius. Nah, kakak mempunyai diagram Kartesius seperti ini nih. Oke, sebelumnya, ini ada 2,5 kurang tanda kurung ya teman-teman. Tutup kurungnya akan kakak tambahkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita tandai ya masing-masing titik ini pada diagram Kartesius. Yang pertama, negatif 2,5. Titiknya ada di mana ya? Di sini negatif 2, berarti kalau negatif 2,5 kira-kira letaknya ada di sini ya. Bentar. Oke, ini kakak beri titik-titik dulu. Nah, kira-kira letaknya ada di sini nih kalau negatif 2,5. Lalu, kalau titik negatif 1,2 ada di mana ya, teman-teman? Ini negatif 1, berarti kalau negatif 1,2, kira-kira ada di sini ya letaknya. Selanjutnya, ada titik 0,1. Berarti kalau 0,1 letaknya di sini nih. Selanjutnya, 1,2. Kalau 1,2 berarti ada di sini ya. Nah, titik yang terakhir adalah 2,5. 2,5 ada di mana ya, teman-teman? Di sini nih. Oke, kakak tandai ya. Nah, selanjutnya, setelah kita tandai masing-masing titik ini pada diagram Kartesius, yang kita lakukan adalah kita hubungkan masing-masing titiknya. Oke, kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Oke, kita hubungkan masing-masing titiknya. Seperti ini. Nah, kira-kira didapatkan grafik dari fx sama dengan, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 seperti ini. Gitu ya teman-teman, ternyata mudah kan? Nah, selanjutnya kita coba gambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang lain yuk teman-teman. Nah, tadi kita sudah gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Di mana nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 0 ya, dan nilai C-nya adalah 1. Nah, bagaimana jika nilai C-nya kakak ubah nih teman-teman? Menjadi negatif 1. Berarti kita punya fungsi kuadratnya adalah, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Nah, kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius, grafiknya menjadi seperti apa ya? Oke, kita coba gambarkan ya. Pertama, kita tentukan dulu titik x, y-nya. Di sini kakak akan memilih nilai x-nya dari negatif 2 sampai dengan 2 ya. Nah, agar lebih mudah kita gunakan bantuan tabel. Berarti nanti kita akan dapatkan nilai x, kemudian nilai y yang sama dengan fx, dan kita akan dapatkan nilai x, y. Oke, ini kakak kurungi, lalu ini kakak batasi ya. Bentar. Ini kakak batasi seperti ini. Nah, tadi kakak pilih nilai x-nya adalah negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, ini kakak tutup dulu. Nah, selanjutnya kita cari nilai y atau nilai fx dari masing-masing nilai x ini ya, dengan cara mensubstitusikan masing-masing nilai x-nya ke fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Oke, kita mulai dari f min 2. F min 2 berarti nilainya menjadi min 2 atau negatif 2 dikuadratkan dikurangi 1. Hasilnya berapa nih teman-teman? Negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4 ya. Kemudian kalau dikurangi 1 berarti menjadi 3. Kemudian kita cari lagi nilai dari f min 1. Kalau f min 1 berarti nilainya menjadi min 1. Bentar. Menjadi min 1 dikuadratkan dikurangi 1. Wah, hasilnya berapa nih? Min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Kemudian dikurangi 1. Berarti menjadi 0. Lalu kita cari lagi nilai dari f0. f0 berarti menjadi 0 kuadrat min 1. Hasilnya adalah negatif 1 ya. Kemudian selanjutnya kita cari juga dari F1. F1 berarti nilainya menjadi 1 kuadrat dikurangi 1. Berapa nih teman-teman?
1 kuadrat adalah 1, kemudian dikurangi 1, berarti menjadi 0. Oke, terakhir kita cari juga nilai dari F2. F2 berarti menjadi 2 kuadrat dikurangi 1. Hasilnya adalah 4 dikurangi 1, berarti menjadi 3 ya. Oke, kita sudah dapatkan nih nilai Y-nya. Kita salin dulu ya di sini. Berarti ini adalah 3, kemudian 0, negatif 1, 0, dan 3. Sehingga kita dapatkan titik X, Y-nya adalah negatif 2,3, lalu negatif 1,0, lalu 0, negatif 1, lalu 1,0, dan yang terakhir adalah 2,3. Gitu ya. Oke, kakak batasi dulu ya ini. Nah, selanjutnya, bentar. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan atau kita akan tandai titik-titik yang sudah kita punya ini pada diagram Kartesius. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita tandai ya masing-masing titik yang memenuhi fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Yang pertama adalah negatif 2,3. Nah, di sini kakak punya diagram Kartesiusnya nih, teman-teman. Oke, kita tandai ya. Pertama titik negatif 2,3. Berarti letaknya ada di sini ya. Negatif 2,3. Di sini nih letaknya. Oke, kakak tandai titiknya. Selanjutnya ada titik negatif 1,0. Berarti ada di sini ya. Lalu ada titik 0, negatif 1. Berarti ada di mana? Di sini nih. Selanjutnya titiknya adalah 1,0. 1,0 berarti letak titiknya ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada 2,3. 2,3 berarti letak titiknya ada di sini. Sebentar. Ada di sini nih. Oke, kakak tandai ya. Nah, setelah kita tandai masing-masing titiknya, yang harus kita lakukan adalah kita hubungkan masing-masing titiknya. Oke, sebentar kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Oke, kita hubungkan ya masing-masing titiknya. Oke. Sebentar. Kita hubungkan seperti ini. Nah, sehingga didapatkan grafik parabola dari fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Seperti ini ya teman-teman. Gimana? Gampang banget kan? Nah, bagaimana teman-teman? Pasti kalian semakin bisa ya menggambar grafik dari suatu fungsi kuadrat. Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Di awal video tadi, kita sudah melihat grafik dari parabola f(x) sama dengan x kuadrat. Di mana pada fungsi kuadrat tersebut, nilai a-nya adalah 1, kemudian nilai b-nya adalah 0, dan nilai c-nya juga 0 ya. Dan terbentuk parabola seperti ini. Selanjutnya, tadi kita juga sudah gambarkan grafik dari parabola f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1, di mana nilai a-nya adalah 1, kemudian nilai b-nya 0, dan nilai c-nya adalah 1. Dan parabolanya seperti ini ya teman-teman. Dan juga yang terakhir kita juga sudah gambarkan grafik dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1, di mana nilai a-nya adalah 1, nilai b-nya 0, dan nilai c-nya negatif 1. Dan terbentuk parabola seperti ini. Lalu bagaimana ya jika ketiga parabola tersebut kita gabungkan lalu kita bandingkan dalam satu bidang kartesius, teman-teman? Nah, jadinya akan seperti ini nih. Yang berwarna biru adalah grafik parabola dari f(x) sama dengan x kuadrat. Lalu, yang berwarna hijau adalah grafik dari f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1. Dan yang berwarna merah adalah grafik dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan nilai C pada masing-masing fungsi kuadrat ini. Dan juga titik potong setiap parabolanya terhadap sumbu Y. Jadi, kalau pada grafik f(x) sama dengan x kuadrat, nilai C-nya adalah 0. Dan titik potong parabolanya dengan sumbu Y ada di 0,0.
Lalu, kalau pada parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, nilai c-nya adalah 1. Sedangkan titik potong parabola dengan sumbu y ada di 0,1 ya teman-teman. Dan yang terakhir, pada grafik atau pada parabola fx sama dengan x kuadrat min 1, yang ini, nilai c-nya adalah negatif 1. Sedangkan titik potong parabola dengan sumbu y-nya, dengan sumbu y maksud kakak, ada di 0, negatif 1. Lalu apa ya yang bisa kita simpulkan dari hubungan tersebut teman-teman? Ternyata nilai C mengakibatkan perubahan pada titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Gitu ya teman-teman? Nah, selain itu coba kalian perhatikan lagi. Ternyata kalau kita bandingkan grafik parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan juga grafik parabola fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dengan grafik parabola yang ini yang berwarna biru, fx sama dengan x kuadrat. Coba kalian perhatikan. Ternyata kalau kita bandingkan dengan parabola fx sama dengan x kuadrat, parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 bergeser satu satuan ke atas. Seperti ini ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan juga dengan parabola fx sama dengan x kuadrat, ternyata parabola fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 yang berwarna merah ini bergeser satu satuan ke bawah. Seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk suatu grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah c, jika nilai c-nya positif, maka artinya kita menggeser grafik fx sama dengan x kuadrat ke atas sejauh c satuan. Lalu, jika c-nya bernilai negatif teman-teman, artinya kita menggeser grafik fx sama dengan x kuadrat ke bawah sejauh c satuan. Gitu ya, ternyata mudah kan? Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang pengenalan ketiga dari fungsi kuadrat. Nah, didapatkan kesimpulan bahwa ternyata nilai C mengakibatkan perubahan pada titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Dan yang kedua, untuk suatu grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah c, nah jika nilai c-nya bernilai positif, maka grafik fx sama dengan x kuadrat digeser ke atas sejauh c satuan. Sedangkan jika c bernilai negatif, artinya grafik fx sama dengan x kuadrat kita geser ke bawah sejauh c satuan. Gitu ya teman-teman. Nah, agar kalian lebih mengerti lagi, setelah video ini jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!